Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus, Kami teman Anda. Radio Kardopa kembali di tahun ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah hadir. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu lagi tentunya di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas live di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Disiarkan langsung dari FISIP USU Jalan Dr. A. Sofyan nomor 1A Medan. Inilah Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas dengan tema untuk Sumut yang maju dan berkembang, idealnya apa peran dan kontribusi generasi muda cerdas. Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Bapak Dr. Sutarto MSI dan akademisi dosen FISIP USU Bapak Warjio MA PhD. Dengan moderator Ira Rizka Lubis, Esos MSI, akademisi dosen FISIP USU. Hanya di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Kami teman Anda. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Kita ketemu lagi tentunya di program Membangun Generasi Cerdas. Kita mengambil tema untuk hari ini, untuk Sumatera Utara yang maju dan berkembang, idealnya apa peran dan kontribusi generasi muda cerdas. Tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten, yang sangat luar biasa. Salah satunya kita menghadirkan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Tepuk tangan dulu. Yang jelas sedikit informasi buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Kalau program Membangun Generasi Cerdas ini sudah kita mulai, kerjasamanya cukup bagus sekali, cukup baik yang kita jalin bersama Humas DPRD Sumatera Utara. Tentunya bekerja sama dengan Radio Kardopa dan juga Kardopa Digital. Dan acara ini tentunya bisa didengarkan di 99,4 FM Radio Kardopa dan juga di live streaming kita www.kardopafm.co.id. Ini sampai ke luar negeri pun bisa akses ya. Oke. Kemudian juga di live Facebook Kardopa 994 FM dan juga live TikTok kita di radiokardopa.kdg. Dan untuk FISIP USU sendiri ternyata kita sudah hadir bekerja sama sebanyak 5 kali untuk program Membangun Generasi Cerdas. Luar biasa, terima kasih Pak Warjio, terima kasih teman-teman FISIP USU sudah menyambut kita ya. Oke, sebelum kita mulai acara, kita akan bersama-sama dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pagi hari ini. Para hadirin kita persilakan berdiri dulu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mulai.
hadirin silakan duduk kembali. Oke, membangun generasi cerdas untuk pagi hari ini tentunya kita live langsung dari FISIP USU ya. Dan sebelum kita mulai acara, izinkan saya dulu untuk memberikan pantun boleh? Boleh ya, bilang cakepnya dong. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Satu pantun lagi buat narasumber kita. Boleh ya Pak ya. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Selamat datang para narasumber yang luar biasa. Semoga semuanya mendapat berkah. Amin. Kalau untuk teman-teman saya juga punya pantun nih. Yang manis dan yang cakep-cakep ya. Pagi hari minum teh manis. Jangan lupa pakai roti. Selamat datang teman-temanku yang manis. Kita ketemu lagi di FISIP USU ini. Kak Ira nanti pantun juga ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dulu kata sambutan dari Dekan FISIP USU, Bapak Dr. Hatta Ridho SOS MSP. Kepada Bapak kita persilakan Pak. Terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Pendengar Kardopa dimanapun berada, serta yang di studio, yang kami hormati Bang Dr. Sutarto MSI, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, kemudian Bang Warjio MA PhD, dosen ilmu politik FISIP USU, beserta Mbak Ira, ya. Kemudian Pak Peter dari Kardopa dan juga Mbak Desi dan kawan-kawan. Serta adik-adik di studio ini sudah hadir para mahasiswa dan mahasiswi dari program studi ilmu politik FISIP USU. Terima kasih atas nama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik kepada Radio Kardopa dan juga Humas DPRD Sumatera Utara atas kerjasama yang sudah terjalin untuk kelima kalinya melakukan siaran live dari FISIP USU. Tentunya tujuannya sesuai dengan temanya yaitu membangun generasi cerdas, apa peran dan kontribusi bagi generasi muda. Kita berharap bahwa dalam dialog ini nantinya kedua narasumber bisa menyampaikan bagaimana sebenarnya ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda untuk berperan dalam membangun Sumatera Utara. Karena kita adalah provinsi yang besar, jumlah penduduk kelima terbesar di Indonesia, terbesar di Pulau Jawa, terbesar di Pulau Sumatera, tapi juga masih ada pengangguran, tingkat pengangguran, masalah aksesibilitas dan seterusnya, dan juga tentu saja indeks pembangunan sumber daya manusianya tentu masih membutuhkan peran generasi muda untuk turut mendongkrak masyarakat agar punya motivasi lebih untuk membangun Sumatera Utara ke arah yang lebih maju lagi sesuai dengan visi misinya ya, visi misi Sumatera Utara untuk pembangunan yang unggul dan berkelanjutan. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan dan kepada seluruh pendengar Kardopa juga kita harapkan bisa melakukan dialog interaktif dengan para narasumber sehingga kita punya satu visi untuk membangun Sumatera Utara yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Dekan, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kata sambutannya pagi hari ini. Tapi ini terkait Pak Dekan sepertinya ada kegiatan lagi ya Pak ya? Ada. Oke, mungkin bisa kita foto bersama dulu Bapak? Boleh, Oke, sebelum Pak Dekannya melakukan kegiatan yang lain ya. Teman-teman sabar dulu ya. Terima kasih Pak Dekan. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Baik teman-teman, kita mulai kembali acara membangun generasi cerdas untuk
hari ini tentunya kita punya tema yang sangat luar biasa sekali. Untuk Sumatera Utara yang maju dan berkembang, idealnya apa peran dan kontribusi generasi muda cerdas. Acara ini tentunya akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa juga untuk pagi hari ini. Kita perkenalkan dulu nih, siapa sih yang nggak kenal dengan moderator kita? Ada Kakak Ira Rizka Aisyah Lubis, Esos MSI. Tepuk tangan dulu buat moderator kita pagi hari ini. Terima kasih. Kak Ira, acara saya serahkan ke Anda untuk memandu selama kurang lebih sampai jam 12 siang nanti ya. Oke. Silakan Kak Ira. Baik. Terima kasih Kak Desi. BTW apa kabar Kak Desi? Baik. Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu Iya, ya? akhirnya kita kayak- ketemu ya. Saya sering ketemu Bernostalgia lagi. dengan Kak Desi. Semoga sehat karena rindu juga nih, udah lama gak ketemu. Oke, abis ini aja kita ngobrol ya. Siap, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati berdebar tandanya cinta. Cakep. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat baik. walafiat, Mbak Ira. Karena tadi ditantang untuk ada Pantun? pantun ya, jadi itu pantun dadakan. Baik, perkenalkan saya Ira Rizka Aisyah Lubis, Esos MSI. Saat ini aktif sebagai dosen di program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang nantinya akan saya singkat dengan FISIP, Universitas Sumatera Utara. Dan saya yang akan memoderatori jalannya kegiatan diskusi kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat pastinya. Berhubung masih dalam suasana Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh yang berhadir pada hari ini dan juga pendengar setia Kardopa dimanapun berada. Tepat 1 tahun yang lalu kegiatan serupa juga kita laksanakan, beda ruangan aja ini teman-teman semuanya. Kalau di tahun lalu kita di ruang teater FISIP USU, hari ini kita di ruang rapat pimpinan FISIP USU. Saya berterima kasih banyak kepada Kardopa FM Medan yang telah menyediakan ruang interaktif seperti ini yang menjembatani antara ruang praktik dengan ruang akademik yang dapat bertemu, dan ini acaranya sangat luar biasa sekali, maka insya Allah nanti dampaknya juga akan luar biasa. Untuk itu terima kasih kepada Pak Peter, Kak Desi dan juga Kardopa tim yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Maka dari itu diselenggarakan langsung oleh Kardopa FM Medan 99,4 FM berkolaborasi dengan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, diselenggarakan langsung di FISIP USU. Acara hari ini akan sangat edukatif juga interaktif sekali karena kita akan membahas untuk Sumut yang maju dan berkembang, idealnya apa sih peran juga kontribusi generasi muda dan cerdas. Untuk itu selamat datang di kegiatan membangun generasi cerdas. Mari kita tepuk tangan dulu biar semangat. Oke. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Hatta Ridho, Esos MSP, Dekan FISIP USU. Yang kami hormati narasumber pertama yang sudah berhadir hari ini, Bapak Dr. Sutarto MSI, selaku Wakil Ketua DPRD Sumut. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak Ira ya, ini sehat walafiat. Dan Alhamdulillah. dalam rangka masih Syawal ini, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Terutama untuk yang adik-adik mahasiswa di sini, Pak Warjo, ini sahabat dan dosen saya, dan juga pendengar Kardopa. Kardopa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah berhadir di FISIP USU Pak. Selamat datang di kampus tercinta ini, kampus kami. Sedikit saya perkenalkan Bapak Dr. Sutarto MSI, memiliki rekor karir politik sejak di tahun 2024 sebagai PAW DPRD Sumut pada saat itu, dan alhamdulillah pada pemilu 2024 terpilih sebagai anggota DPRD Sumut, Dapil Sumut 3 ya Pak ya, untuk periode dari Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang untuk periode 2024 sampai 2029, dan kini menjadi wakil Ketua DPRD Sumut. Dan uniknya, fakta unik dari Bapak Sutarto, tidak hanya berkarir sebagai praktisi atau aktor politik, beliau juga merupakan seorang akademisi. Alhamdulillah. Tercatat sebagai dosen yang mengajar di Universitas Dharma Agung, benar Bapak? Betul. Luar biasa. Jadi ini teori yang dipraktikkan secara dipraktikkan dengan tepat nih, insya Allah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati pula narasumber kedua kami di sini sudah bersama dengan kita Bapak Warjio PhD, akademisi FISIP USU. Sehat Bapak
Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Peter dan teman-teman di Radio Kardopa dan ke semua yang hadir ya. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir Terima batin. kasih. Baik, saya ini masih agak kaku gitu ya teman-teman semuanya kalau Pak Warjio ini disebut sebagai kolega saya karena menurut saya beliau adalah sosok guru gitu karena S1-nya dulu dibimbing sampai tamat dan bahkan banyak kegiatan yang dilakukan bersama Pak Warjio. Dan Pak Warjio adalah akademisi aktif dari program studi ilmu politik FISIP USU dan saat ini namanya harum tidak hanya di ranah lokal tetapi juga di ranah internasional bahkan di global. Beliau merupakan peneliti juga serta speaker di banyak conference baik di national conference hingga international conference. Nanti kita cerita lebih lanjut karena banyak kabar-kabar gembira yang Pak Warjio bisa sharing ke teman-teman mahasiswa hari ini. Dan yang kami hormati seluruh tim Kardopa, juga pendengar Kardopa dimanapun berada, dan teman-teman mahasiswa yang sudah berhadir pada hari ini mereka excited sekali nih Pak. Begitu saya kabarin bahwasanya ada acara Kardopa dan ada DPR Sumut nih mau hadir gitu. Dan karena kota ruangan juga terbatas, jadi sebenarnya banyak yang ngechatin untuk boleh nggak nyempil-nyempil. Jadi ini udah banyak yang nyempil-nyempil juga nih Pak di sini, gitu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, jadi sebagaimana yang kita tahu, generasi muda saat ini tuh memegang peranan penting dalam pembangunan daerah menuju daerah yang tidak hanya berkembang, tetapi juga daerah yang harus maju, yang mana peranan ini sering kita dengar sebagai agent of change. Agen perubahan. Di minggu lalu saya ingat sekali ada kelas yang saya ajar di penutupan kelas di mata kuliah itu kami membahas tentang globalisasi dan juga industri 4.0 yang kita akan berlanjut ke industri 5.0 yang dimana di penutupan kelas itu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa dunia seperti apa yang akan kalian hadapi nantinya gitu atau bahkan dunia apa nih yang menanti kalian gitu karena belum tentu apa yang kita hadapi dulu nih ya Bapak dan juga teman-teman tim-tim Kardopa sama dengan apa yang akan mereka hadapi ketika mereka lulus nanti karena perubahan globalisasi dan juga industri baik dari segi sosial, politik, ekonomi itu berkembangnya sangat cepat, perubahannya dirasakan sangat cepat. Jadi kalau saat ini dia berubah dengan cepat, besok dia juga berubah lebih cepat dan bahkan nantinya dia berubah lebih cepat dari apa yang bisa kita prediksi sebelumnya. Gitu. Maka dari itu untuk kita dengar bagaimana dan di mana posisi generasi muda Sumut saat ini untuk mewujudkan Sumut yang maju atau bahkan mempertahankan kemajuan yang sudah diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara. Kita dengar dari narasumber kita yang pertama. Tanpa berlama-lama saya persilahkan kepada Bapak Dr. Sutarto MSI untuk opening statement-nya. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ira dan wabil khusus tentu terima kasih Pak Profesor Hatta Ridho dari Pak Dekan. Ada urusan, kemudian ada Mas Warjio. Saya lebih akrab dengan Mas Warjionya karena sering ngopi bareng. Nah, kemudian terima kasih Bang Peter, Mbak Desi dan adik-adik para mahasiswa sekalian. Nah, Mbak Ira dan para pendengar Kardopa yang saya hormati, ya. Tema hari ini menarik ya. Di FISIP USU ini saya juga udah beberapa kali ke FISIP USU dan juga sering digadang-gadang Bang Peter masuk ke beberapa kampus. Kita bicara tentang peran dan fungsi dari mahasiswa. Nah, Mbak Ira dan para pendengar dari Kardopa, tadi Pak Profesor Hatta kan menyampaikan bahwa persoalan pembangunan kan sangat diukur dari IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, untuk Sumatera Utara memang sekarang kan posisi di 75,90 poinnya. Nah, dengan sendirinya nanti kan tingkat kemajuannya cukup baik, ya. Walaupun memang ada beberapa sektor yang harus ditingkatkan. Nah, IPM ini kan tergantung kepada beberapa indikator. Pertama tentu menyangkut indikator kesehatan, ya. Bagaimana tingkat layak hidup, ya. Kemudian kesehatan masyarakat sampai di mana. Nah, kemudian menyangkut pendidikan,
ya. Dan juga menyangkut indikator-indikator yang memang itu mendukung terkait dengan kemajuan pembangunan. Nah, artinya apa? Dari beberapa indikator yang terukur itu, Sumut kan memang mengalami peningkatan 0,88% poin dibanding dengan tahun 2024, 2025. Nah, tapi kan juga harus ada beberapa hal yang harus didorong ya, tumbuh kembangnya kemajuan di Sumatera Utara. Tadi Pak Profesor sampaikan kita punya penduduk hampir 15,4 juta. Ya. Nah, kemudian generasi muda ini tentu kaitan dengan kalau anak-anak muda sekarang Pak Profesor biasa bicara dengan Gen Z. Ya. Nah, saya apa Gen Z atau Gen Z? Gen Z ya Mbak Ira, Gen Z. Nah, itu 54,sekian%. Nah, artinya apa? Dengan posisi secara kuantitatif ya, itu demikian besar, maka masa depan Indonesia, masa depan Sumatera Utara akan sangat tergantung kepada peran dan fungsi dari Gen Z itu. Nah, kalau mahasiswa berada pada level milenial atau Gen Z ya? Gen Z ya? Masih Gen Z atau kalau kami ini apa? Milenial? Old school ya? Out of generation. Out of generation. Loss of generation. Ya. Generasi yang sebenarnya harus apa. Nah, jumlah ini kan besar. Tapi secara kuantitatif jumlah besar tidak bisa berperan optimal kalau tidak didukung dengan tingkat kualitas dan integriti yang harus ditingkatkan terus. Nah, maka posisi mahasiswa menjadi sangat strategis di antara kelompok generasi muda itu. Maka tadi Mbak Ira sampaikan salah satu dari generasi muda dalam arti mahasiswa adalah sebagai agent of change. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi agent of change. Karena saudara-saudara atau mahasiswa itu adalah bagian dari kekuatan civil society. Artinya bagaimana penguatan civil society yang di dalamnya tadi itu ada mahasiswa. Ya. Nah, yang kedua, yang kedua tentu sebagai agent of change ya, agen perubahan, mahasiswa harus bisa menjadi katalisator, menjadi satu penyampai aspirasi, ya paling tidak mengumpul aspirasi, mengumpul harapan, katalisator untuk menyampaikan aspirasi dan harapan-harapan itu kepada pengambil kebijakan. Ya, nanti pasti akan dipikir, nah itu kan posisi DPR tuh. Tapi mahasiswa kan sebagai agent of change, sebagai agen perubahan harus bisa melakukan sebagai katalisator, sebagai penyampai, ya, paling tidak mengumpulkan, ya, mengakomodir, ya, dan memperjuangkan serta menyampaikan aspirasi-aspirasi itu kepada pihak-pihak yang pengambil kebijakan. Nah, itu pertama. Yang kedua tentu saja mahasiswa juga harus bisa memerankan diri sebagai posisi social control. Ya. Nah ini yang selalu disampaikan bahwa di samping tadi ada beberapa elemen civil society, tapi mahasiswa mempunyai peran yang sangat strategis ya dalam konteks berperan menjadi social control. Terhadap apa? Terhadap kebijakan-kebijakan ya, yang diambil dan dilahirkan oleh pemerintah. Ya. Posisi ini kan paling tidak menjadi check and balance-nya. Jadi posisi mahasiswa bisa menjadi check and balance itu. Agar kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pengambil keputusan, pengambil kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah, itu bisa ada masukan-masukan, ada gagasan-gagasan, ada kritikan-kritikan. Sehingga dari gagasan dan kritikan mahasiswa itulah pergumulannya. Maka saya sampaikan bahwa fungsi social control bisa menjadi check and balance bersama-sama dengan civil society yang lain. Karena civil society kan tidak hanya mahasiswa, masih ada beberapa NGO dan juga ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat, kelompok kepentingan dan sebagainya. Ini paling tidak bisa menjadi social control. Nah, yang ketiga adalah sekarang ini betul kata Mbak Ira tadi, ini era digital. Nah, kemudian
era digital kan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kreatif. Maka bagaimana posisi mahasiswa bisa menjadi inovator? Bagaimana kita menginisiasi, ya, menginisiasi persoalan-persoalan, fenomena-fenomena yang ada di ruang publik, ya. Ya. Tidak kita statis, tapi paling tidak ada hal-hal kreatif, ya, yang bisa menjadi gagasan-gagasan mahasiswa, gagasan-gagasan baru mahasiswa untuk bisa dikemas, memberdayakan terkait dengan pertumbuhan dari masyarakat itu. Nah, biasanya mahasiswa akan ditugaskan selama ini ada namanya KKN kan itu. Nah, pada posisi turun ke bawah itu kan mahasiswa punya peran yang sangat besar bagaimana bisa menjadi kohesi sosial antara kepentingan masyarakat di satu sisi dengan kepentingan pengambil kebijakan di sisi yang lain. Nah, yang ini saya ingin garis bawahi di sini adalah tidak kecil peran mahasiswa itu. Dan negara ini atau pemerintah ini kan juga terjadinya kemajuan perubahan itu kan juga sangat tergantung juga terkait dengan posisi kritis, ya, mahasiswa. Apakah melalui gerakan kemarin 98, kemudian reformasi dan sebagainya. Tentu andil mahasiswa, peran mahasiswa sangat urgen. Nah, apalagi sekarang dihadapkan dengan konstelasi geopolitik yang demikian hari ini apa istilahnya Pak Warjo, sangat masif betul. Karena persoalan geopolitik yang ada di antara ini Amerika, Israel dan Iran, dan itu kan memberikan efek domino yang sangat luar biasa. Tidak saja persoalan militer, tidak saja persoalan sosial, tapi ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena apa? Sektor ekonomi tersentuh di sini. Nah, kan tidak hanya semata-mata persoalan adu senjata. Tapi ini efek dominonya itu sudah menyangkut pertumbuhan ekonomi sehingga hari ini ya ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi apakah itu hanya menjadi persoalan kita? Tidak, karena persoalan juga dunia. Nah, tinggal persoalannya bagaimana kita mengeliminir, memperkuat Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi tadi disampaikan oleh Pak Dekan tadi yang sangat strategis dengan jumlah demikian banyak, dan kita berada di antara Selat Malaka malah. Nah, ini kan posisinya tidak sangat strategis. Ya, nah, jadi hadirin sekalian, memang kita dihadapkan dengan satu sisi persoalan domestik yang juga harus kita selesaikan karena beberapa persoalan ekonomi yang kita harus juga ada efisiensi dan lain. Sementara pada saat yang sama kita dihadapkan dengan kondisi geopolitik yang terus masif dilakukan. Nah, saya kira posisi ini yang saya kira harus mahasiswa bisa lebih jeli, ya, lebih jeli melihat fenomena-fenomena politik, fenomena-fenomena internal, nasional yang dipengaruhi mau tidak mau dipengaruhi dunia global, internasional. Nah, tinggal kita merankan di situ. Nah, saya kira untuk sementara sebagai pengantar diskusi itu Mbak Ira, kami silakan kembali ke Mbak Ira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Sutarto atas opening statement-nya. Mungkin agar pembahasan diskusi kita diperkuat kembali, narasi selanjutnya akan kita dengarkan oleh dari narasumber kedua kita, Bapak Warjio. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya panggil Bu Ira nggak apa-apa lah ya. Masih muda tetapi insya Allah dia akan salah satu menjadi rising star ya. Yang saya hormati, saya panggil juga ini kolega saya, Mas Tarto ya. Saya sendiri kalau pribadi itu mendengarkan Mas Tarto menerangkan adem gitu, tenang gitu ya. Dan paparan beliau itu enak, itu menunjukkan bahwa literasi beliau itu cukup tinggi. Dan saya tahu betul sejak beliau masih sekolah dulu ya bacaannya banyak, literasinya banyak ya. Dan apa yang kita lihat sekarang sebenarnya itu bagian daripada proses dulu yang beliau lakukan itu. Nah, ini bagi cuitan juga untuk kita semua, terutama mahasiswa yang hadir di sini. Apa yang akan kita lakukan sekarang itu akan menjadi capaian ke depan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Mas Tarto. Ya, yang saya hormati nih Pak Peter yang terus bersama-sama kita, Mbak Desi, banyak kegiatan kita selalu sama. Dan tentu mahasiswa kita dan seluruh pendengar radio ya. Pada kesempatan Radio Kardopa yang sudah sangat bagus sekali membangun networking dengan Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan saya kira ini hal yang positif ya untuk memberikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat terutama mahasiswa. Saya sebenarnya
ingin menegaskan saja ya, atau melihat perspektif yang tadi sudah sangat bagus dibuka oleh Pak Dekan, ya, bagaimana persoalan di Sumatera Utara, demikian juga tadi connecting dengan apa disampaikan oleh Mas Sutarto, bagaimana kondisi apa yang dilakukan oleh mahasiswa, ya, tentu kaitannya dengan perspektif global. Saya ingin memanaskan sedikit bahwa apa yang disampaikan mereka ini tentu menjadi kekuatan. Coba bayangkan kalau kita lihat ya, orang kan ini sekarang sudah mulai dibukakan matanya ini, Sutarto. Ya kan, kalau dulu ngapain kita bicara Iran, ngapain kita bicara Amerika, untungnya sama kita apa? Ternyata itu kejadian misalnya perang antara Iran, Israel dengan Amerika itu membuktikan bahwa praktis politik tidak harus dan bahkan harus terconnecting dengan global. Ya kan? Lu perang yang ada di sana kok ternyata menaikkan harga minyak di berbagai negara. Itu artinya apa? Perspektif politik global itu sangat mempengaruhi politik lokal di satu negara, bahkan di wilayah-wilayah kita. Orang sekarang bingung, para pengusaha bingung, gitu kan? Satu yang jadi persoalan itu adalah kenaikan plastik, gitu ya. Apa hubungannya? Plastik ini kan sumbernya minyak. Nah itu, jadi semua menjerit karena persoalan ini. Globalisasi atau connecting global secara politik itu ternyata berdampak itu. Dan saya kira ini menjadi perspektif kita juga, ya kan? Bahwa kita bisa menjadi bagian penting menjelaskan kepada masyarakat tentang situasi global sekarang ini. Dampak politiknya seperti apa? Anda sekalian, kita mahasiswa terutama, ya, Gen Z ini tentu punya perspektif itu. Bahwa satu hal yang kita juga bisa belajar dari kondisi ini, bahwa kesendirian, gitu ya, terus kemudian isolasi, ternyata juga ini memiliki peluang peran kita untuk mengembangkan diri. Bayangkan, lebih 40 tahun, Iran yang dibelakangkan oleh kebijakan-kebijakan kekuatan global, tapi dibalik itu, sepanjang 40 tahun, dia mampu mengembangkan teknologi, terutama teknologi peperangan itu. Saya melihat bahwa perspektif kita di dalam memahami politik gitu, apapun keadaan kita, ini sebenarnya bisa dijadikan peluang. Ya, kejadian perang itu bukan saja connecting global dalam dampaknya terhadap perspektif satu negara, bahkan di tingkat lokal, provinsi, kota, kabupaten, bahkan desa. Bahkan yang lebih kecil kalau kita lihat di rumah tangga, itu ternyata berdampak lebih luas. Ya, alhamdulillahnya dalam beberapa waktu ini memang Indonesia tidak merasakan, betul ya, kenaikan harga BBM misalnya, karena kebijakan pemerintah. Amerika yang dikenal negara yang penghasil minyak salah satu terbesar di dunia, ternyata itu kenaikannya cukup signifikan kan. Ada keluhan kalau kita di media sosial itu. Jadi kalau kita memang lihat perspektif ini memberikan satu peluang kita untuk banyak belajar terhadap situasi seperti ini. Nah, paling tidak saya melihat kalau kita kategorisasikan ya, saya sebutkan ini bahwa peran generasi muda yang smart, tentu kita harus bisa menempatkan diri dulu di mana level kita atau kedudukan kita di mana. Saya menyebutkan beberapa level ini. Pertama, bisa kita masukkan, kita bisa masuk di wilayah apa yang disebut dengan follower, pengikut. Ya, kita hanya mengikuti saja keadaan yang ada, gitu ya. Mungkin melihat media sosial, gitu ya. Atau membaca buku, tetapi kita tidak banyak melakukan aktivitas tertentu, kita hanya mengikuti saja. Level pertama barangkali kita menjelaskan itu. Itulah yang mungkin barangkali dikaitkan dengan generasi rebahan. Ya kan? Sikit-sikit scroll begitu saja lihat kita begitu. Mungkin kita tahu informasi, tetapi kita hanya memfollower saja. Itu level yang menurut saya yang pertama. Untuk meletakkan di mana generasi muda itu. Level yang kedua, itu menurut saya itu adalah supporter. Jadi kalau kita mungkin sudah mendapatkan input, kita akan mendukung supporter tertentu. Bisa kepada individu-individu tertentu, bisa kepada misalnya orang-orang tertentu. Wah, hebat juga ini Donald Trump ini ya, mampu mengarrange gitu ya, bagaimana konstelasi global di bawah tangannya. Nah, itu bagian daripada supporter Trump misalnya, gitu ya. Atau mungkin supporter
orang-orang tertentu, wah ini karena pemikirannya ini bagus ini. Waduh enak kali kalau dengar kita suara Kak Ira ini ya. Enak didengar tenang begitu. Demikian juga tadi Pak Sutarto menjelaskan. Itu kita bisa bagian daripada supporter mereka. Ya, tentu saja setelah kita mempelajari itu, merasakan. Jadi level kita akan seperti itu. Yang ketiga, kita bisa masuk atau levelnya itu menurut saya itu adalah konektor. Ya kan? Kita sudah dapatkan informasi, kita sudah mengetahui bahkan menjadi supporter. Nah, yang ketiga itu kita masuk konektor. Kalau sudah tahu Mas Sutarto, ya, tadi alhamdulillah Mbak Ira tadi bisa sampaikan siapa Mas Sutarto itu. Orang mungkin banyak yang belum tahu. Saya sebut Mas Sutarto ini adalah sepedais. Sepedais ya. Jadi kalau melihat Instagram beliau, Facebook, ini hampir tiap minggu ini ada grupnya, kelompoknya itu bersepeda. Makanya kan menurut saya usianya 10 tahun lebih muda ini, cerah selalu gitu, ya kan? Nah, itu bagian dari para supporter setelah kita mempelajari. Kalau tahu banyak, maka kita pasti akan mendekat. Kalau mendekat, pasti ada sesuatu yang dibicarakan. Kalau sudah dibicarakan, pasti lahirnya nanti program. Berarti kita sudah masuk bagian konektor itu. Untuk siapa? Itu tadi Mas Tarto sebutkan. Kepada masyarakat. Kepada orang yang membutuhkan. Mas Tarto ini memang urusannya bagian pendidikan ini. Misal gitu ya, di DPRD apa yang bisa dikonektingkan untuk masyarakat? Anda karena sudah dekat kita, maka menjadi negosiator. Ya kan? Berbicara Mas Tarto, bantulah begini. Oh, udah ada program ini. Bahkan beliau tadi cerita bagaimana kemudian ketika beliau pada masa gubernur terdahulu menjadi orang penting bagaimana mempetakan keperluan misalnya bantuan untuk dosen misalnya. Sekarang beliau ada program misalnya relating dengan pusat juga untuk bantuan pendidikan. Itu kan bentuk konektor yang punya kemampuan negosiator untuk itu. Jadi ini bagian penting. Ya selanjutnya, menurut saya peran generasi muda itu bisa masuk pada level apa yang disebut adalah inovator. Ya, kita sudah ketemu. Kemudian ada isu-isu yang sudah kita petakan didapat. Tentu ada sesuatu yang harus kita hasilkan. Wah ini perlu nih Mas Tarto kebijakan yang harus ditelurkan untuk misalnya DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan melihat keadaan ini. Itu bagian pada inovator itu. Temuan. Anda sekalian misalnya, wah ini, aduh Pak Warjo ceritanya kalau di kelasnya cerita-cerita yang berkaitan dengan politik ini. Bagaimana Pak kalau kita buat penelitian ini? Itu bagian pada proses penelitian itu. Dengan Mbak Ira misalnya, gitu ya, cerita global politics gitu ya. Atau international relation gitu ya. Itu seperti apa? Kenapa Iran kok demikian kuat? Udah diisolasi tapi kok bisa menghasilkan senjata yang hebat misal. Ya. Kita ternyata sekarang ini dengan kasus perang ini terutama ketika kita melihat Iran, kita disadarkan bahwa kesendirian ya, bahwa dipinggirkan oleh kebijakan global. Ternyata membuka peluang negara tersebut itu bisa lebih fokus untuk menciptakan kreasinya. Iya kan? Produk-produk war machine-nya misalnya seperti itu. Demikian kuat sekali orang tidak membayangkan gitu ya. Bahkan mungkin sekelas Presiden Donald Trump barangkali seperti itu. Itu bentuk daripada kemampuan inovator di tengah kesendirian itu. Dan terakhir saya kira itu yang perlu dilakukan dalam penempatan perannya itu adalah sebagai kreator. Ya kan? Kalau yang ini Pak Peter orangnya udah Peter semua menurut saya. Karena kreator di media sosial ini mereka semua ini sebenarnya ini. Ya kan? Sebagai Facebooker, ya kan? Sebagai IG-er atau IG atau pembuat IG dan sebagainya seperti itu gitu atau TikToker dan sebagainya. Ini pada kreator semua gitu. Dan saya kira itu menjadi penting, ya. Bayangkan sekarang ini saya melihat potensi generasi muda itu menjadi sesuatu yang sangat diperlukan karena respek cepat cara berpikirnya itu. Boleh dikatakan para inventor dan kemudian kreator yang selama ini atau sekarang ini bahkan menguasai dunia, itu kan mereka dulunya generasi muda yang buat inventor. Siapa penemu daripada Facebook? Mark Zuckerberg. Ya kan? Kuliah kalau nggak silap di Princeton atau di mana itu. Dia kan ya seperti Anda sekalian juga waktu itu. Masih muda,
masih tertantang terhadap isu-isu dan berbagai persoalan. Nah, terakhir ini kita lihat ya berita di media sosial, penemu AI di Cina itu produknya itu mau dibeli oleh salah satu perusahaan besar di Amerika karena kreativitasnya penemuan itu yang bisa berdampak secara internasional begitu ya. Itu bukan orang-orang seperti kami yang usianya mungkin sudah tidak muda lagi, tapi semangat belum tentu yang Iya, ya. benar. Itu ya. Usia boleh tua, jiwa Usia tetap boleh tua, muda. semangat Jiwa. harus tetap. Pak Muda. Peter, betul kan Pak Peter kan? Iya. Itu dia. Artinya tentu ini buka peluang besar kepada kita, Anda sekalian gitu ya. Jadi harus aktif ya. Nah, berkaitan dengan level-level itu, tentu kita harus melihat gitu ya, kontribusi apa. Saya nggak percaya kalau kemudian level-level itu kita memahaminya tanpa kita melakukan aksi, ya kan? Ini kita merasa sangat senang, bersyukur sekali. Ada anggota dewan, pimpinan lagi mau datang kemari, manfaatkan. Tanya bagaimana keberhasilan beliau. Bagaimana yang disebut dengan rumusan public policy seperti apa sih di DPRD itu? Nggak bisa dihasilkan oleh Mas Sutarto sendiri bisa. Pasti harus connecting dengan fraksi lain, partai lain. Kesimpulannya, kerjasama atau tim bagian penting untuk menghasilkan public policy itu. Tidak bisa dihasilkan sendiri. Oleh karena itu, demikian juga membangun Sumatera Utara. Kita tidak bisa sendiri. Sekarang perubahan juga terjadi di dunia kampus ini. Dosen kami terutama ya tidak bisa melakukan penelitian itu sendiri, harus melibatkan mahasiswa. Demikian juga dengan pengabdian, harus melibatkan mahasiswa. Ya, insya Allah nanti mungkin di bulan berapa ini? Ini bulan 4 ya. Nanti mungkin bulan depan kami sudah akan turun ke lapangan untuk pengabdian masyarakat. Dan kita libatkan mahasiswa. Karena persyaratannya harus seperti itu. Itu yang saya sebutkan tadi. Kalau di dalam levelnya tadi itu masuk di negosiator tadi. Anda sekalian dilibatkan untuk menjadi inventor ke depan. Ya, Sumatera Utara ini sangat kaya sekali. Saya 2 hari yang lalu baru pulang dari Batubara. Saya keliling, lihat bagaimana potensi-potensi yang ada. Ya, 4 bulan yang lalu saya ke Tanjung Balai. Lihat bagaimana potensi-potensi yang ada gitu. Sangat besar sekali. Misalnya contoh, pariwisata misal gitu ya. Itu menyumbang ya pemasukan Sumatera Utara itu ya dengan 4,8 juta gitu ya. Visitornya itu dan menyumbang salah satu yang terbesar di Sumatera Utara. Dan kalau kita lihat katakanlah dari Medan katanya kita turun ke daerah-daerah itu potensinya besar sekali gitu, terutama dari wisata. Nah, misalnya contoh kita kaum Gen Z ini atau kita anak muda ini apa yang bisa buat? Saya kok lihat, mohon maaf ya, saya kadang-kadang memang suka membandingkan juga karena orang dosen politik bisa komparatif politiknya itu gini, kalau di luar itu ada semacam kelompok-kelompok yang atau dilakukan oleh anak generasi muda. Mereka menjadi kelompok pecinta misalnya kota. Nah, contoh ya, misalnya di Eropa itu ada kumpulan-kumpulan para pecinta kota itu, mereka mengorganize tamu-tamu wisatawan datang, mereka yang akan menunjukkan itu. Oh, kota ini, oh gedung ini lahirnya tanggal sekian. Semacam guider. Ya kan? Mereka nggak menentukan biaya, tapi orang yang memberikan kepada mereka. Dari sisi ekonomi itu berpeluang. Dari sisi konektor itu, mereka berhasil bagaimana menjelaskan kota-kota itu. Nah, mudah-mudahan kita kalau misalnya dari ruangan ini muncul seperti itu, akan sangat membantu sekali misalnya. Kota Medan, itu guidernya itu, dengan pengalaman Anda seperti itu. Nanti kalau ke daerah juga demikian. Medan ini banyak sekali sumber-sumber wisata misalnya. Gedung-gedung lamanya kan banyak ini, ya kan? Bagaimana hubungan pemilik modal dulu di masa Ninhais itu kan, di perkebunan dulu dengan munculnya kota Medan. Itu sangat ini sekali. Orang luar kalau datang ke satu daerah, salah satu yang dicari itu adalah heritage-nya. Ya, apa yang dihasilkan oleh masa lalunya itu peluang bagi kita gitu. Makanya misalnya Anda sekalian bisa membentuk kelompok pecinta kota Medan. Munculkan hal yang positif. Ya kan? Di samping pasti Anda belajar untuk itu, pasti itu akan dampaknya kepada masyarakat gitu ya, terutama kepada pemerintah daerah.
Saya kira ini sebagai sebuah pengantar ya. Kalau dari sisi soal politik pasti kita tahu Sumatera Utara ini salah satu kelebihannya dengan wilayah lain adalah kita memiliki banyak spesifikasi identifikasi masyarakat yang plural. Ya kan? Ada Karo, ada Batak, ada Jawa, ada Minang, suku-suku yang lain itu. Itu peluang besar kita untuk bisa tahu satu dengan yang lain, menjelaskan itu gitu ya kepada kelompok atau orang-orang tertentu yang ingin tahu, tapi di satu sisi juga membantu pemerintah ya di dalam melakukan proses pembangunan. Berhasil di provinsi, pasti akan berhasil secara nasional. Secara global di kelas saya selalu sampaikan ini ya. Saya selalu percaya bahwa terutama orang-orang Sumatera Utara ini punya kemampuan, terutama generasi mudanya, ya kan, untuk bisa terlibat aktif. Barangkali mungkin yang Anda sekalian belum itu adalah terkonektor itu. Saya beberapa tahun yang lalu misalnya gitu ya, saya dapat kesempatan itu di kantornya PBB itu di New York. Jadi saya keliling ke berbagai tempat itu di sana itu salah satunya ada program internship. Jadi orang-orang dari berbagai negara, PBB itu buka kesempatan khususnya kepada generasi muda untuk belajar bagaimana cara kerja United Nations PBB itu. Saya perhatikan gitu dari mana, saya tanya dari mana. Saya belum menemukan dari yang namanya Indonesia. Kita kepingin orang-orang terutama dari Sumatera Utara ini ketika kita lihat, kamu dari mana? Sumatera Utara. Kamu dari mana? Indonesia. Itu bisa sangat membantu bukan saja perspektif kita dalam konteks nasional tetapi juga internasional. Sehingga sekali lagi gitu ya, para inventor level tertinggi yang saya sebutkan tadi untuk generasi muda kita sebagai generasi yang smart, generasi yang cerdas itu bisa sangat memudahkan. Sekarang ini peluang demikian besar. Kalau dulu mohon maaf ya izin masa saya Mas Tarto dengan Pak Peter itu birokrasi lama sekali. Kalau ada informasi dari Jawa dulu dikirim ke Sumatera Utara. Misalnya kalau ada kesempatan gitu ya mau jadi peluang trainer atau internship ke Jerman atau ke Amerika atau kemana, informasinya dari Jawa masuk ke Sumatera Utara paling tidak menggunakan waktu 3 hari. Kita mau daftar besoknya sudah Tutup. iya kan? Iya. Tapi orang di Jawa sana karena dia yang pertama mendapat 2 hari, paling tidak sisa waktu hari 2 hari dia bisa kirim. Makanya banyak yang terpilih yang dari Jawa sana. Sekarang nggak itu lagi. Anda sekalian buka HP, Anda searching apa yang mau. Misalnya contoh, ya kan? Internship in headquarter United Nations New York. Muncul itu. Tinggal kita lihat, kita persiapkan di mana kemampuan kita di situ. Kalau bahasanya kurang, persiapkan. Gitu kan? Kalau misalnya kemampuan menulis esai, ada Mbak. Ya kan? Atau siapapun orang yang seperti itu. Kalau mau punya kemampuan broadcasting, ada Pak Peter, ada Mbak Pita, dan teman-teman dari radio ini. Itu bisa kita lakukan. Saya yakin dan percaya. Insya Allah kalau kita selalu bersama, gitu ya, berdiskusi, gitu kan. Apalagi kita ini difasilitasi nih, ya, yang bisa kita buat kumpul seperti itu akan semakin memberi kesempatan kepada kita, generasi muda, untuk membuat kita semakin jaya ke depan, insya Allah. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Luar biasa. Iya, mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita yang sudah menyampaikan pengantar dan opening statement-nya. Kita sudah mendengarkan banyak sekali pengantar dari narasumber kita dan sedikit saya rangkum dengan beberapa kata kunci. Yang mana yang pertama itu tadi kita ada membahas tentang agent of change itu menjadi katalis gitu. Kalau kita berbicara katalis itu kan bahasanya sangat science sekali ya Pak ya. Yang mana kita tahu katalis itu adalah mempercepat suatu penyaluran gitu. Sehingga kita rangkum bahwa generasi muda as agent of change yang menjadi katalisator yang dapat mempercepat perubahan ke depannya nanti. Lalu selanjutnya kata kuncinya ada pengaruh dari kondisi global yang ternyata itu dapat mempengaruhi apa yang terjadi sampai ke ranah lokal.
gitu. Itu tidak bisa kita hindari bahwasanya ternyata mempelajari hal skup terkecil itu semakin penting di era saat ini karena apa yang terjadi secara garis besar global ternyata memiliki pengaruhnya sampai ke ranah lokal gitu. Dan terakhir motivasi dari Pak Warjio tadi, let's be a connector, negotiator, dan kedepannya harus jadi inovator gitu. Baik, keberhasilan suatu hal yang saat ini terjadi itu adalah buah dari apa yang dulunya pernah digerakkan oleh generasi muda sebelum kita. Maka dari itu generasi muda saat ini akan menciptakan perubahan lainnya di masa yang akan mendatang. Itu dulu diskusi kita untuk sementara, kita break dulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab sebagai bentuk diskusi interaktif kita dan acara saya serahkan kembali ke Kak Desi. Silakan Kak Desi. Terima kasih Kak Ira. Tapi sebelum kita break dulu nih teman-teman, aku ada dengar berita, katanya Pak Warjio diundang ke Amerika, bener nih? Waduh. Kapan? Biasa. Mau ngapain ke sana nih Pak ini Warjio? rupanya udah sampai kemana-mana beritanya. Ya, mohon doa insya Allah saya di bulan Juli ya akan ke Amerika. Kebetulan ya bukan saya sih, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dan doa-doa kita semua. Saya terpilih menjadi presenter, pembicara dalam satu seminar internasional di University of Massachusetts Amherst atas pembiayaan mereka penuh. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan Mohon dan doa, semangat ya, insya buat Allah. Pak Warjio. Ini salah satu yang membanggakan anak Sumatera Utara orang Indonesia gitu. Iya. Oke, baik teman-teman, kita akan break dulu kurang lebih 3 menit ya. Mungkin bisa disiapkan untuk tanya jawabnya. Mumpung kita menghadirkan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara di sini, kira-kira mau bertanya apa sebagai kontribusi kita generasi muda untuk kemajuan Sumatera Utara. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Pastikan tetap aja stay tune di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Dan juga live streaming kita www.kardopafm.co.id. Nanti kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa dimanapun berada, terima kasih masih stay tune bersama kita tentunya di program Membangun Generasi Cerdas untuk Dialog Publik. Kita langsung live dari FISIP USU dan tentunya acara ini kerjasama antara Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM dan juga FISIP USU. Boleh tepuk tangannya biar semangat. Oke, kita akan masuk ke untuk sesi tanya jawab ya, diskusi kita bersama kedua narasumber kita dan acara kita serahkan kembali ke Kak Ira. Ini lebih ke ngobrol aja nih Kak Ira ya. Teman-teman kita ajak diskusi, mungkin mau mengajukan pertanyaan untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Pertanyaannya kita tampung aja ya. Kita tampung aja. Nanti akan Kita untuk sesi pertama buka tiga dulu. Baik. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, Tunjuk baik. tangan. Terima kasih Kak Desi. Udah banyak nih Kak Ira. Iya, baik. Kita akan masuk ke diskusi interaktif berhubung di sini sudah bersama dengan kita narasumber dan juga kesempatan ini harus kita harus kita manfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik karena kalau teman-teman mahasiswa sudah disadarkan di kelas oleh dosen-dosen, maka hari ini kita disadarkan oleh kondisi faktual yang akan nantinya bisa kalian tanyakan langsung kepada narasumber. Untuk itu kita akan buka sesi tanya jawab 3 orang dulu. Kalau nanti waktunya cukup, kita akan buka sesi kedua. Kita pertanyaannya dikumpul dulu, izin para narasumber. Nanti secara bergantian akan dijawab. Mungkin Erin dan Audrey sebagai penanya pertama, kalian bergabung saja bertanyanya, silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kardopa FM dan juga FISIP USU bersama juga dengan Humas DPRD Sumut yang telah memberikan kesempatan untuk ada di forum ini. Perkenalkan sebelumnya saya Alifa Audrey, saya mahasiswi Ilmu Politik angkatan 2024.
Berkaitan Pak dengan peran dan kontribusi generasi muda cerdas di Sumut. Ketika ditanya apa sih peran dan kontribusi generasi muda di Sumut ini, saya rasa berdasarkan pengalaman kemudian yang kenyataan yang saya lihat di lapangan, sudah cukup banyak pergerakan, komunitas, organisasi yang telah dijalankan oleh generasi muda di Sumut ini. Seperti halnya organisasi yang bergerak ataupun komunitas yang bergerak di bidang sosial maupun juga politik. Izin juga menyampaikan Pak bahwasanya kebetulan saya dan juga beberapa teman-teman itu ada komunitas yang namanya itu Political Education. Kebetulan foundernya juga ada di sini, teman saya sendiri. Jadi komunitas kami itu berfokus kepada bagaimana edukasi politik kepada masyarakat, terutama elemen-elemen siswa-siswi di tingkat sekolah, dari tingkat SMP, SMA, kemudian juga ke masyarakat desa rencananya ke depannya. Dan hal itu juga sudah kami realisasikan dalam beberapa kegiatan sebelumnya. Kemudian ada juga komunitas lain yang bergerak di bidang sosial yang saya ketahui seperti kegiatan dari komunitas Wujud Baik. Dan Wujud Baik itu adalah salah satu komunitas yang sudah cukup lama bergerak di Sumatera Utara ini, aktif dalam kegiatan sosial, kemudian sempat juga aktif membantu pada saat bencana di Aceh Tamiang, dan hal itu berjalan dengan kontinuitas. Kemudian yang tidak lupa juga Universitas Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan juga memfasilitasi kami sebagai mahasiswa untuk bisa berkegiatan berdampak kepada masyarakat, seperti halnya dijalankan dari mata kuliah wajib kurikulum, MKWK, yang berfokus kepada beberapa masalah-masalah umum seperti kesetaraan gender, kemudian penyalahgunaan narkoba, dan beberapa hal sebagian. Yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, pastinya masyarakat itu membutuhkan kontribusi tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat kami sebagai agent of change. Tapi menurut Bapak sebagai narasumber hari ini, bagaimana kami bisa berkontribusi dengan efektif ketika mungkin dari masyarakat itu masih memiliki kurang kepercayaan terhadap sistem politik. Seperti yang kita ketahui di Sumut ini masih ada beberapa PR kepada tidak hanya kepada pemerintahan tapi juga kepada masyarakat untuk bisa membenahi Sumatera Utara ini menjadi lebih baik. Kemudian pertanyaan saya ini berkesinambungan dengan teman saya, dipersilakan. Baik, selamat siang buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Radio Kardopa, dari narasumber dan moderator yang luar biasa pada siang hari ini. Sebenarnya pertanyaan saya ini berkesinambungan dari Saudari Audrey. Tadi sudah disinggung dengan narasumber kita, Bapak Dr. Surtarto MSI. Tadi ada dibahas mengenai sedikit tentang bahwa di masyarakat di Kota Medan ini tinggi akan kuantitas, tapi sebenarnya yang paling penting adalah kualitas. Sebenarnya Pak, dalam konteks pembangunan Sumatera Utara, bagaimana sebenarnya peran pemerintah, terkhususnya DPRD, memaknai kesenjangan antara kualitas generasi muda yang cerdas, seperti yang sudah dikatakan oleh Saudari Audrey, banyak mahasiswa ini yang sudah mulai bergerak untuk mengedukasi masyarakat dan lain-lain, serta ada organisasi, NGO, dan lain-lain. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam memberikan wadah dalam bentuk peran nyata mereka yang masih terbatas di masyarakat? Terima kasih, Pak. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya, mungkin bisa ditambahkan oleh Nur Fitri. Satu lagi sebagai penanya selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Radio Kardopa FM, kemudian kepada kedua narasumber beserta moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan serta berdiskusi. Kemudian perkenalkan Pak, saya Nur Fitra Yumaresya, mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara angkatan 24. Nah, baik, sebelum mengajukan pertanyaan, saya ingin membagikan sebuah quotation yang akan menjadi dasar pertanyaan saya nantinya adalah quotation inilah yang mengubah pola pikir saya sejak zaman sekolah dulu, yaitu quotation dari seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan bahwasanya what you sow for they become your word. What you words for they become your actions. What your action for they become your habits. What your habits for they become your character. And what your character for they become your destiny. In other words, what you think you become. Jadi perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata.
perhatikan apa yang kita ucapkan karena itu akan keluar menjadi tindakan, jadi action. Kemudian perhatikan apa yang kita lakukan karena ketika itu diulang-ulang terus dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi karena dia akan jadi karakter. Kemudian perhatikan karakter kita karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan itulah yang akan menjadi takdir kita. Jadi pertanyaan yang akan saya ajukan adalah apa mindset serta doktrin yang bisa kita tanamkan sebagai pemuda baper atau pemuda yang membawa perubahan di generasi sekarang? Karena ada 4 golongan manusia yang saya ketahui adalah yang pertama adalah orang yang pesimis, kemudian orang yang realistis, kemudian orang yang optimis, dan yang tingkatannya paling tinggi adalah orang yang progresif. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa mindset serta doktrin yang bisa kita tanamkan sebagai pemuda yang progresif di generasi sekarang, yang mana di dunia global sekarang yang fast changing, yang bertransformasi dari 4.0 ke 5.0. Tidak hanya sebagai pemandu sorak, Pak, tetapi sebagai pemain dan berkontribusi di dalamnya. Sekian, terima kasih. Good Terima question. kasih. Bagus sekali pertanyaannya Nur Fitri. Mungkin kita bisa mulai diskusi kita tampung dulu untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Kalau nanti waktunya cukup akan kita buka sesi kedua, tapi kalau tidak cukup selesai kegiatan Bapak Sutarto sangat terbuka sekali untuk kalian tanya-tanya. Baik, silakan Bapak Sutarto, mungkin boleh dijawab sekalian kita diskusi langsung ketiganya saja, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ira. Yang pertama dari Audrey ya. Ya, Audrey, kemudian Erin. terima kasih Erin. Yang ketiga Nur Fitri. Nur Fitri. Wah, ini Pak Mas Warjo ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Semester 4 ya. 4. Pertanyaannya luar biasa. Ini mau menegaskan bahwa dosen-dosen ini luar biasa transfer ke Itu yang mau saya bilang tadi Pak, makanya saya nungguin. Saya pengen dosen politiknya nyambung Mbak gitu. Ira ini sama Pak Mas Warjio ini. Iya, luar biasa. Tapi saya kira memang ini kan banyak yang Bang Peter banyak perempuan ini di dalam ruangan ini kan. Ini. Kalau kita hitung laki-laki cuma berapa ini? Kan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalan perempuan dan laki tidak ada diskriminatif di sini. Kesetaraan Posisi gender. kesetaraan gender itu terbukti bahwa perempuan itu luar biasa. Maka Ketua Umum PDI Perjuangan juga perempuan, Bu Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPR RI juga perempuan, Bu Puan Maharani. Nah, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk adik-adik para mahasiswa yang perempuan. Nah. Baik, pertama tadi dari Audrey ya. Ini kan luar biasa bahwa adik-adik mahasiswa sudah punya satu komunitas ya. Nah, ini kan komunitas yang tentu saja disatukan karena ada visi yang sama, prinsip yang sama, kepedulian yang sama. Jadi komunitas bergerak di bidang sosial, kemudian persoalan-persoalan bagaimana mengatasi ada yang narkoba dan sebagainya. Kemudian yang paling penting sekarang komunitas ada lagi yang sebenarnya adik-adik bisa geluti, ini lingkungan. Nah, saya kira ini menjadi catatan penting juga ya. Kalau selama ini kan ada pencinta alam, tapi lebih kepada actionnya ini sekarang kan persoalan itu ya, bagaimana kita mengurangi gas emisi karbon itu, karena ternyata gas emisi karbon itu sekarang bisa menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah peraturan daerah yang bisa menghasilkan ekonomi. Jadi ada reward. Ini sekarang Sumut kita sedang menggagas itu, bagaimana keluarnya perda tentang gas emisi karbon itu. Tapi ini hal yang luar biasa adik-adik. Nah, kemudian yang dihadapi tadi, kalau adik Andri sama si Erin, persoalan trustee ya. Nah, masyarakat kan kadang trustee-nya kepada dunia politik, dinamika politik, kemudian trustee-nya kepada lembaga-lembaga politik memang semakin menurun. Saya harus sampaikan survei terakhir ya dari salah satu lembaga mensurvei 10 lembaga politik dan lembaga pemerintah. Ya memang yang paling bawah itu lembaga yang kurang diyakini itu ada 54% itu lembaga DPR. Legislatif ini kan posisi di 10 besar terakhir. Di atasnya kemarin itu masih ada
birokrasi, tertinggi kemarin TNI ya, kedua kalau tidak salah nanti lembaga KPK, KPK, kepresidenan, kemudian MPR, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Memang ada satu kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, ya. Ada trustingnya publik terkait dengan dinamika politik saat ini, kan. Nah, saya menyadari itu karena sebagai DPRD memang kita paling sering juga turun ke bawah, yang selalu mendengar aspirasi-aspirasi yang terkait dengan hal itu, sehingga kadang-kadang masyarakat karena trustinya lemah tadi Bang Peter dan para pendengar, adik-adik mahasiswa, sehingga cenderung jadi pragmatis, dia utopis dan pragmatis. Akhirnya apa? Dia hanya berpikir hari ini makan apa, besok makan apa. Ini yang harus kita. Ini kan tidak menjadi masalah yang bukan masalah ringan sebenarnya. Karena kita menyangkut persoalan harapan-harapan. Nah, ini tadi ya, gimana mengatasinya kan itu. Nah, memang ini menjadi persoalan kita bersama. Tidak bisa ngatasi hari ini orang yang tidak yakin, tidak percaya itu kan tidak bisa tiba-tiba kita kasih orasi, kemudian dia yakin dan percaya. Kenapa trust rendah, melemah? Karena memang tadi pertama tidak ada keteladanan. Kan kita harus akui itu bahwa ada pelemahan di situ. Keteladanan itu kan dari pemimpin. Pemimpin bukan berarti tidak hanya pemimpin di atas, pemimpin di tengah juga di bawah. Pemimpin masyarakat kan juga ada kan. Dan kadang ada di tingkat bawah, ada kadesnya, kelurahnya, camat sampai ke atas. Bahkan kadang tokohnya pun juga kita masih kurang trustinya, sehingga betul adik-adik tadi menghadapi persoalan di situ. Nah, kalau bagi DPRD Sumut, ya kita selalu menghadapi itu. Menghadapi bahwa keluhannya apa. Di bawah itu paling utama selalu adalah persoalan kesehatan. Maka biasanya kita bicara tentang BPJS. Ini yang kita hadapi. Yang kedua persoalan pendidikan. Maka dengan adanya KIP kuliah, dengan adanya PIP, itu mungkin sedikit banyak memberikan support. Kemudian ada BLT, ada bantuan-bantuan. Walaupun kita hadapi juga bantuan-bantuan itu kadang belum tepat sasaran. Kenapa? Karena pendataan yang kadang-kadang kurang akurat. Sehingga kadang-kadang yang kita hadapi, Adinda, anak-anak kita ya, mahasiswa, kadang yang terima bantuan itu saja. Betul. Nah, itu yang selalu kita hadapin. Sama, tadi saya yakin kalau adik-adik turun ke masyarakat, ketika tadi Pak Marjo, Pak dosen memberikan tugas-tugas applies langsung ke lapangan, memang kita akan hadapin itu. Tadi beliau menyampaikan itu. Nah, maka cara ngatasinya gimana? Ya, tapi yang paling utama memang tak bisa jangan kita berpikir bahwa pasti bisa ngatasin. Tapi paling enggak tetap kita peduli. Tetap kita turun, tetap kita menyapa mereka. Karena itu yang menjadi paling tidak menghibur mereka, menaikkan optimisme itu. Itu yang kadang-kadang kita harus lakukan. Maka kadang-kadang kita sebagai DPR ya kalau ada hal yang orang sakit segala macam ya kita harus cepat. Itu yang tadi Pak Warjo dan Mbak Ira. Nah, itu saya kira yang penting kita harus terus semangat. Yang kedua saya tawarkan adik-adik boleh nanti sekali-sekali ikut dengan saya. Ya. Boleh, silakan. Nah, catat nomor saya semadakan turun ke bawah ke anak-anak SMA dan juga kepada emak-emak perwiritan. Paling sering. Ya, ke SMA saya ada namanya program Wasbang. Wasbang ini adalah sosialisasi tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi itu ada program di DPRD Sumut dan sekaligus kita juga sosialisasi peraturan-peraturan yang ketemu dengan mama. Nah, kalau adik-adik nanti masih mau ikut, Mbak Ira boleh ikut dengan saya turun ke SMA atau pada saat itu. Nah, di situ kita suasana kebatinan kita menghadapi masyarakat atau warga atau konstituen. Ini harus kita realisasikan, boleh, Pak. Baik, boleh, Pak. Mbak Ira. Boleh, Mbak Ira nanti berhubungan dengan ada staf saya nanti, boleh. Ya. Kita akan bisa turun bareng. Ya. Entah berapa orang, mahasiswa, 3 orang atau 2, boleh. Sambil melihat. Ya. Kalau perlu nanti lihat nanti di IG saya itu, ya, Mas Tarto Official. Nah, kita lihat nanti di upload di situ. Sekalian ikut uji nyali ya, Pak? Ya, sekalian uji nyali, betul. Iya, kita kasih kesempatan nanti berhadapan langsung dengan mahasiswa dan juga siswa langsung berhadapan dengan masyarakat. Yang ketiga tadi persoalan memang ini kualitas dan kuantitas. Nah, tadi si Erin ya. Ya, kita harus mengakui bahwa secara kuantitas
generasi muda itu luar biasa jumlahnya sekarang, 24,9%. Tapi itu kan harus menjadi satu modal dulu ya, karena kan jumlah yang banyak kalau tidak kita kasih nanti dengan peningkatan keterampilan, keahlian, itu kan juga nanti jadi mubazir. Artinya menjadi beban dia, beban sosial. Ya kan, beban sosial. Oleh karena itu betul tadi gimana kita ngatasinya untuk meningkatkan kualitas dan gimana peran dari pemerintah. Nah sekarang adik-adik kan dengan terjun ke dunia ada tadi komunitas segala macam itu paling tidak kan meningkatkan kita punya kepedulian, punya integriti. Saya juga bisa bicara di hadapan bapak-bapak sekalian karena dulu waktu mahasiswa kita juga aktif. Jadi masuk HMJ, masuk himpunan jurusan, komunitas-komunitas. Saya kira tadi betul kata Pak Mas Wardio, itu pembelajaran. Apa yang jangan dilihat bahwa udah jadi seperti ini hebat, enggak. Ada prosesnya. Maka tadi betul Erin sama Andre tadi di komunitas. Nah itu pembelajaran yang luar biasa. Ini ada Bu Ira, ada Mas Wardio, dan saya yakin saya juga paling ketika mahasiswa dan ketika saya dosen fisik Polda Agung, saya paling akrab dengan teman-teman di dosen fisik USU. Saya paling ini. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya juga pernah diberi tugas untuk bersama Pak Warjo mengajar di pasca S2-nya di fisik USU di ilmu politik. Nah, ini artinya apa? Pembelajaran itulah yang tadi untuk dalam rangka meningkatkan kualitas. Tidak bisa tiba-tiba bahwa ada BLKI ya untuk tenaga kerja. Nah, sekarang adik-adik aktif di kreator, konten kreator, itu kan juga ide itu. Menjual ide. Kan menjual ide. Nah, kemarin masalah ide jadi persoalan kan yang di Tanah Karo. Nah, itu saya kira mudah-mudahan ke depan jangan juga itu menjadi persoalan kan itu. Menjual ide nilainya 0, padahal harusnya memang ide harus dihormati, dihargai. 0 budget ya Pak? Nah, nggak bisa 0 budget kan itu ini. Nanti itu jadi pendiskusian. Nah, saya kira itu Andre memang hal itu yang harus kita lakukan, tetap optimis. Memang adik-adik harus kita sampaikan bahwa antara dasin dan dasol ini kan selalu tidak sama. Kan itu Pak Profesor Warjo kan. Dasin itu kan idealnya maunya begini kita. Tapi ketika kita bicara dengan realitas, belum tentu yang kita pelajari di kampus sama dengan ada yang di masyarakat. Nah, kemampuan kita lah mengkondisikan itu, kemampuan kita membaca, memeta apa yang harus kita lakukan. Dasin dan dasolannya itu. Nah, terakhir saya kira tadi si Adinda kita ya itu cukup filosofis ya. Memang apa yang harus ditanamkan. Saya kemana-mana selalu ingatkan, ya kita harus optimis. Dengan peristiwa, dengan dinamika apapun itu, kita harus optimis. Karena kalau nanti adik-adik, saya nggak ingin mahasiswa menjadi, selalu kan saya ingatkan pertama kritis dan optimis. Dan jangan utopis. Atau nanti juga akhirnya jadi, ya nggak mau tahu itu apa itu. Apa namanya? Pasif. Nggak mau tahu dia, udahlah. Ya pesimis, apatis. Jangan. Maka yang paling utama tadi optimis Anda, kritis, maka tingkatkan sensitivitas sosial kita. Nah, sekarang ini sering terjadi di jalan, ini kecil ya. Ketika terjadi pelanggaran, kita kan nggak pernah lagi membantu itu. Betul. Ini kan secara sosiologis kan bahwa ada nilai sensitivitas sosial kita yang semakin juga melemah. Nah, generasi muda sebenarnya harus kita dorong untuk itu. Bagaimana sensitivitas sosial kita semakin kita tingkatkan sebenarnya dengan pekerjaan tadi ada komunitas-komunitas itu kan meningkatkan sensi kita. Nah, saya kira itu jadi jangan sampai apatis lah. Jangan sampai apatis. Ada orang karena melihat keadaan, udahlah kita kan tak berubah juga, ya begini juga, betul kan? Udah pasrah Pak. Nah, saya mendengarkan itu sekarang di bawah masyarakat. Alah Bapak ini gini aja gini, nanti besok jadi DPR juga gini-gini lupanya kan. Nah, itu kan apatis. Tapi gini-gini juga nya, kan selalu bahasa Medannya kan begitu. Begini-begini aja kami ini Pak katanya. Tapi itu jangan kita jangan kita pedomani juga menjadi sesuatu yang membangun mindset kita. Tetap kita optimis, tetap berpikir secara kritis, idealis. Nah, sehingga adik bisa nanti melihat bagaimana antara dasin dan dasolan. Ya kan? Realitasnya begini. Kadang gini, kita dihadapkan
Ada hal-hal yang kadang harus kita hindari. Ketika kita idealitasnya begini, bagus, harapan kita, realitasnya kurang, kita terus apatis. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang, udah hopeless aku gitu. Ya kan? Kan itu, Bro. Nah, saya kira itu Dinda ya, ada Nopriati dan dari Audrey sama Erin. Saya kira terima kasih. Kita kembalikan ke Mbak Ira. Oke, terima kasih Pak Dr. Surtato atas responnya. Ini setelah kita mendengarkan dari Pak Sutarto, mari tetap optimis. Untuk lebih optimis lagi, mari kita dengarkan tambahan dari Pak Warjio untuk menguatkan rasa optimisnya teman-teman mahasiswa yang bertanya khususnya hari ini. Silakan Pak Warjio. Iya, terima kasih Mbak Ira ya. Sebenarnya kalau kita sudah mendengarkan apa disampaikan oleh Mas Tarto, sudah selesai semua. Karena kita merasa bersyukur ya, Mas Tarto ini bukan hanya bicara pasal teori, tapi juga praktis. Tadi kan saya sampaikan, beliau ini datang kemari karena ya beliau itu sudah melampaui proses-proses itu. Nah, ketika tadi ada pertanyaan, Airin dan siapa? Audrey sampaikan, wah ini kami ada komunitas seperti bagaimana? Beliau langsung tanggap, udah nanti ikut tim saya, turun ke saya. Kan udah langsung itu, ya kan? Jadi memang kita memerlukan orang-orang yang seperti ini terutama di dalam proses penguatan di masyarakat, ya. Saya kira memang juga teman-teman yang lain harus juga seperti itu. Kita memang ya kalau saya sendiri ada beberapa lembaga juga ya yang diharapkan bisa connecting terutama dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat gitu ya. Bahkan kita coba bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Jadi tadi saya kira sudah dijawab secara maksimal ya, tinggal nanti terus dikomunikasikan Airin dan teman-teman sama Mas Tarto. Saya menanggapi yang persen tadi menarik ya, pertanyaan filosofis tadi terutama dari Margaret Thatcher tadi kan, saya melihat apa yang akan terjadi pada kita ke depan itu sebenarnya apa yang harus sudah kita lakukan sekarang gitu ya. Saya nggak tahu gitu kenapa saya jadi dosen, cuman dulu saya suka membawa tas yang kayak dosen. Itu iya Pak Peter gitu ya. Bukan karena kita kayak dosen itu enggak, tapi karena itu tas-tas bekas orang tua nggak mampu belikan yang baru, karena kebetulan itu ada saya bawa itu. Jadi teman-teman selalu bilang ini mau jadi dosen ini tasnya kayak gini, kira-kira seperti itu. Rupanya itu doa. Jadi doa kan. Dan satu lagi ya, kita suka membaca gitu ya, suka membaca bla bla bla. Terus kesimpulannya begitu, wah ini kayaknya mau jadi dosen ini ya. Jadi seperti itu. Jadi memang betul apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu biasanya kalau secara usaha kita akan jadi seperti itu. Ya kan? Tadi kita lihat perjalanan bagaimana Mas Tarto itu. Beliau bukan saja jadi mahasiswa tetapi juga aktivis. Ya. Dekat dengan masyarakat dan ujung-ujungnya jelas dia jalurnya jadi anggota DPRD yang intelektual. Nah, itu nilai plusnya itu. Beliau mau sekolah lagi, bahkan sampai di tingkat doktoral gitu kan. Ini kan sesuatu yang proses-proses dari seperti itu. Satu lagi ya, kalau saya sih orang sederhana gitu ya. Prinsipnya gini aja, berusaha, kerjakan, doa. Ya, kalau saya bilang dalam perspektif Islam, itu diajarkan begini, lakukan saja apa yang kamu lakukan kamu bisa. Kalau ukuran bagaimana hasilnya itu urusanku, kata Tuhan seperti itu. Ya, jadi kalaupun kita misalnya pun nggak dapat, pasti ada hikmah seperti itu. Saya kadang-kadang, ya sebenarnya nih malas menceritakan juga, cuman kadang-kadang orang agak pesimis gitu ya. Bayangkan, kadang-kadang orang tanya, ini Pak Warjo hampir tiap tahun keluar gitu ya, luar negeri gitu ya, atas pembiayaan itu bagaimana gitu? Saya menggunakan konsep itu. Berusaha, bekerja, dan berdoa. Kalau kita dipikir-pikir, gitu ya, saingan kita akan bahkan mungkin lebih hebat lagi. Mungkin dari sisi kemampuan kita kalah. Mungkin dari sisi yang lain kerja keras kita fasilitas nggak ada. Tapi mungkin kita sering bangun malam. Nah gitu. Yang mungkin orang lain tidur, kita bangun. Kita minta di situ. Itu jadi peluang-peluang itu coba kita manfaatkan itu gitu kan. Jadi pernah satu pengalaman waktu itu saya sebagai pembicara
di Australia. Ya, kebetulan itu kumpulan para peneliti, saya diundang di sana tahun 2011 itu. Dan para peneliti itu cerita pengalaman mereka bagaimana meneliti, mendapatkan susahnya. Wah, kalau penelitian di Indonesia ini susah ini dapatkan informasi, bla bla. Dia cerita. Pas ketika saya sampaikan itu, saya sampaikan bahwa yang Anda rasakan itu susahnya mendapatkan data dalam penelitian, itu yang saya rasakan, saya bilang. Cuman barangkali pendekatan kita berbeda. Anda melakukan pendekatan yang mungkin biasa seperti yang harus dilakukan peneliti, tapi barangkali saya ada menambahkan, saya bilang, apa itu? Saya Muslim, saya kalau malam itu, kalau susah-susah sekali saya dapat persoalan atau masalah, saya bangun. Saya minta sama yang penguasa alam itu. Tahulah orang barat ini kan. Jadi kami harus berangkat ke gereja. Ya tahu, mereka kan nggak dapat seperti itu. Ya itu yang saya lakukan gitu. Saya atau kami mengerjakan disertasi ini aja katanya gitu kan sampai 4-5 tahun gitu. Jadi ketika saya bilang sama mereka itu pengalaman kita masing-masing ya. Tetapi saya mengerjakan disertasi saya ini, saya dari mulai awal pendaftaran sampai saya selesai itu, saya hanya memerlukan waktu 2 tahun 3 bulan. Luar biasa. Kaget mereka seperti itu. Bagaimana kamu bisa melakukannya gitu? Itulah yang tadi disampaikan seperti itu. Sehingga kemudian ketika saya selesai waktu itu studi di salah satu universitas di Malaysia, saya diberikan penghargaan oleh rektor di sana. Saya dapat istilahnya GOT, Graduate on Time gitu. Jadi diberi panggung untuk bicara berbagi pengalaman kepada mahasiswa-mahasiswa asing di situ. Baik. Jadi tidak terlepas kita. Yang penting konsepnya satu untuk menjawab tadi, berusaha saja, kerjakan, kemudian doa. Berdoa. Kemudian berdoa. Oke, luar biasa. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Warjio atas respon dari pertanyaannya Erin, Audrey dan juga Nur Fitri. Kita masih punya waktu, tetapi kita sediakan untuk satu penanya lagi aja, karena waktu mahasiswa kita ini dari tadi excited gitu pengen nanya. Silakan Zahra, boleh? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Radio Kardopa FM dan juga kepada narasumber-narasumber yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Wanzara Fadil Aini. Saya merupakan mahasiswi ilmu politik dari Stambuk 2024. Saya melihat nih, seringkali kalau banyak anak-anak muda di Sumut ini yang memiliki kapasitas ide-ide yang cemerlang serta kritik-kritik yang membangun ini. Namun sayangnya di dalam praktiknya, keterlibatan anak-anak muda di dalam proses pengambilan kebijakan itu masih sangat terbatas, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mendorong potensi anak muda ini? Jika ada, apakah ada jaminan bahwa partisipasi tersebut tidak akan berujung kepada pembungkaman terhadap anak muda tersebut, Pak? Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas nih pertanyaannya. Maka dari itu silakan kepada narasumber dapat meresponnya juga dengan singkat, padat, dan jelas, Bapak. Ini langsung silakan. ditujukan ke Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Wakil Rakyat nih. Iya, ini kan pertanyaannya kan bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan. Kan itu dia ya. Nah, jadi mahasiswa ya, saya menyadari bahwa dalam konteks pengambilan keputusan salah satu fungsi tadi bagaimana mahasiswa bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Karena memang pengambilan keputusan itu secara undang-undang, secara peraturan pasti sudah diatur sedemikian rupa. Nah, tinggal dalam konteks ini bagaimana peran mahasiswa agar bisa berpartisipasi dalam konteks itu. Maka caranya tadi itu. Salah satunya adalah bagaimana bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, tinggal gimana? Bagaimana caranya? Pertama, ide-ide cemerlang pasti harus kita lahirkan. Bagaimana kita memberikan pemikiran-pemikiran yang kontributif terhadap pemikiran-pemikiran gagasan-gagasan untuk disampaikan kepada para pihak pengambil keputusan. Kan ini. Yang kedua, di samping tadi gagasan, pasti ya praktekkan, implementasikan dengan tulisan-tulisan. Ini maka Mas Warjio, kita selalu ingatkan literasi itu kan paling utama di kalangan mahasiswa. Sekarang ada perubahan literasi. Orang tidak mau lagi baca buku, yang dia baca itu hanya gadget. Sekarang tantangan bagi dosen juga besar lagi. Kita ngajar A, mahasiswa udah buka di YouTube. Salah dosen,
apa yang disampaikan Bapak itu nggak betul itu. Karena dia udah tahu. Tantangan bagi, kenapa? Kemajuan teknologi komunikasi. Nah, dinarasikan itu. Yang kedua, ya memang membentuk komunitas tadi harus menjadi sebuah kekuatan, apakah Anda dengan pikiran atau Anda dengan action. Cara mempengaruhi kebijakan kan itu. Pertama dengan pikiran kita, gagasan kita. Yang kedua dengan action kita. Tapi untuk menjadikan satu action, Anda kan harus menyusun sebuah kekuatan. Maka saya sampaikan di awal, mahasiswa itu adalah civil society. Anda tidak akan bisa mempengaruhi pengambil keputusan kalau Anda juga tidak kuat. Anda tidak punya kemampuan, Anda tidak punya kualitas. Jumlah banyak, tapi kalau kualitasnya juga nanti pas-pasan dalam bahasa pasarnya ya pasti pengambilan keputusan sekarang ini kan karena masa era digital, di samping tadi aspirasi dan harapan masyarakat itu didengar. Nah, sekarang kan juga adik-adik kan di medsos besar. Pengaruh medsos tadi itu deh terkait dengan proses pengambilan keputusan pasti ada. Hanya tinggal kalau adik bisa juga penelitian ini bisa aja diambil satu penelitian kan. Seberapa besar sebenarnya pengaruh netizen atau medsos terhadap proses pengambilan keputusan? Bisa. Hanya persoalannya di medsos itu kan juga harus diklarifikasi lagi. Mana yang memang nilainya positif, konstruktif, mana yang sifatnya itu buzzer. Kan pasti ada hal-hal yang harus kita validasi. Ya, nah ini ya saya kira Adinda, adik kita tadi bahwa supaya bisa partisipasi kita itu bisa lebih optimal. Nah, jadi tidak bisa tiba-tiba, wah saya akan nilai bargaining, kan dalam konteks politik atau kebijakan ada namanya ya bargaining position. Di politik kan diajarkan itu. Yeah. Ya kan? Bargaining position kita kuat nggak? Secara personal maupun secara kelompok. Maka pengambil keputusan dia akan memperhatikan itu. Pertama biasanya akan memperhatikan ketokohan orang ini gimana. Pak Warjio memberikan statement di media atau memberikan masukan di pada RDP DPR, nilainya kan pasti plus, value-nya tinggi ya. Beda nanti dengan yang lain misalnya. Nah itu kan yang membentuk itu bukan orang lain, yang bentuk integriti itu adalah masing-masing personality kita. Nah, jadi bangun, ciptakan, tumbuh kembangkan kekuatan kita menjadi satu tingkat bargain kita, baik dalam pemikiran kita maupun sikap idealisme kita. Saya kira itu yang sementara bisa dilakukan kan. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih Bapak Sutarto. Semoga ngejawab Zara dan juga teman-teman mahasiswa lainnya. Semoga sudah tercerahkan. Kalau tadi ada opening statement, maka silakan sampai closing statementnya, Bapak. Ya, waktu kita, Pak. Iya. Baik, karena waktu ya. Pertama tentu terima kasih Bang Peter, Pak Desi dari Kardopa yang terus memberikan edukasi ya kepada generasi muda, kepada mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang kedua tentu terima kasih untuk FISIP USU yang memfasilitasi dan juga Pak Swardio, Mbak Ira dan adik-adik para mahasiswa tetap optimis ya kepada adik-adik ya untuk memainkan peran sebagai mahasiswa, tetap berpikir kritis, idealis dan optimis. Tetaplah berpikir itu. Dan satu lagi adalah konstruktif. Ya, saya kira itu. Saya kira itu Mbak Ira, terima kasih. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silahkan sampaikan pula Pak Warjio closing statement hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih juga lah ya kepada Radio Kardopa, Humas DPRD Provinsi dalam kaitan dengan Mas Tarto untuk Kardopa, ada Pak Peter, Pak Desi dan teman-teman ya, dan juga FISIP USU, ada Mbak Ira yang sudah sangat bagus sekali moderator kita dan juga kita semua. Dan sekalian di level manapun tadi sebagaimana saya sampaikan ya, apakah mulai dari follower sampai inovator tadi, tentu itu akan buat kesempatan dan sekalian untuk bisa berperanan. Jadi jangan lunturkan semangat, tetap kobarkan gitu ya, niatkan, kerjakan, iringi dengan doa, insya Allah gitu ya, pasti akan berhasil gitu. Kalaupun enggak pasti ada hikmah yang lebih baik. Tetap semangat, generasi muda pasti akan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warjio. Waalaikumsalam. Oke, baik adik-adik mahasiswa yang berhadir pada hari ini di ruangan ini dan juga seluruh pendengar setia Kardopa. Jadi
kalau kita kilas balik sebagai konsep dasar political development atau pembangunan politik, itu akan erat kaitannya atau dia berjalan lurus dengan human development-nya juga. Karena idealnya suatu pembangunan adalah pembangunan yang inklusif, yang mana itu harus merata dan berdampak untuk semua. Maka dari itu konsep utama itu sudah kita bangun nih, kita miliki untuk membangun Sumatera Utara yang jauh lebih baik. Dan apa yang kita rencanakan hari ini, apa yang kita dorong hari ini itu tidak terlepas dari agent of change yang dimana generasi muda memiliki perannya di situ. Dan sama-sama kita harapkan semoga Sumut akan tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu kita sampaikan pula, kami sampaikan selaku akademisi dan juga praktisi kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergerak dan sudah melakukan perubahan. Terima kasih banyak karena kalian sudah selangkah atau berlangkah-langkah lebih maju dibandingkan mungkin yang masih diam saja atau masih menjadi kaum-kaum yang scrolling ataupun kaum-kaum rebahan. Dan kalian mahasiswa atau kita yang sudah menempuh pendidikan itu berarti kan kita adalah manusia yang sudah dibangun gitu ya. Maka dari itu kita sudah lebih dulu disadarkan. Tidak semua mendapatkan itu teman-teman sekalian dan juga pendengar Kardopa dimanapun berada. Dan karena kita sudah disadarkan tersebut, mari apa yang sudah tersadarkan kita bagi untuk kita sadarkan pula teman-teman di luar sana, masyarakat di luar sana, atau siapapun yang perlu untuk disadarkan. Karena berbagi itu tidak harus dalam bentuk material, dia bisa berbagi dalam bentuk ilmu, dia bisa berbagi dalam bentuk gerakan, perubahan, dan juga penyadaran lainnya. Untuk itu, mari tetap optimis. Karena apa yang kita rencanakan hari ini akan berlanjut, berdampak, dan juga inklusi untuk Sumatera Utara ke depannya. Ditutup dengan pantun kecil sedikit, kekasih hati jauh tak terlupakan. Cakep. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sutarto, Bapak Warjio, tim Kardopa FM, teman-teman mahasiswa yang sudah berhadir hari ini, dan juga mohon maaf atas keterbatasan yang terjadi hari ini. Mohon maaf saya juga apabila ada salah dalam bertutur kata. Sampai bertemu kembali, doa saya semoga kita semua dalam kondisi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Desi. Terima kasih Kak Ira, terima kasih juga untuk kedua narasumber kita yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Teman-teman sudah puas untuk materi kita dan pertanyaan sudah terjawab, sudah puas? Kalau belum puas mungkin kita tahan dulu Pak Tarto ya, kita lanjut sampai besok nih. Ya, terima kasih juga untuk FISIP USU yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada kita untuk membuat acara yang sangat luar biasa sekali ini. Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Untuk hari ini, Kamis 9 April 2026, kita akan tutup dengan tema untuk Sumut yang maju dan berkembang, idealnya apa peran dan kontribusi generasi muda cerdas. Jadi intinya kita sebagai generasi muda cerdas itu harus optimis ya teman-teman ya. Tadi apa Pak? Kerjakan, lakukan dan doa. Jangan lupa berdoa teman-teman ya. Kita harus pamit. Yang jelas acara ini tentunya kerjasama yang sangat baik sekali antara Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM dan juga FISIP USU. Selamat pagi, kita kembali ke studio. Kita ketemu lain waktu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung pipit terbang tinggi. Kita pamit dan terima kasih. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.